Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfa dengan ini channel 24. Pertama-tama kepada dosen pengampu di mata kuliah perpajakan satu yaitu Bapak Perwini Ekonomika SEMSI dan Miss Ananda Puji Adita. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai cara di mana materi presentasi yang pertama yaitu bagaimana pajak penghasilan atau PPh, kedua apa yang dimaksud norma perhitungan, yang ketiga apa yang dimaksud dengan norma perhitungan, keempat apa yang dimaksud dengan norma perhitungan, dan yang kelima itu bagaimana cara menghitung yang dimulai dari latar belakangnya. Pajak digunakan sebagai salah satu usaha yang dilakukan untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dan negara dalam pembiayaan pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Fungsi utama dari pajak adalah meningkatkan pendapatan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran bagi barang dan jasa yang pajak merupakan salah satu modal untuk mendanai aktivitas pemerintah dalam menjalankan. Cara menghitung pajak. Pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun. Cara menghitung pajak penghasilan ini pun dibagi ke dalam beberapa jenis, seperti PPh pasal 15, pasal 19, pasal 21, pasal 22, pasal 23, PPh pasal 24, pasal 25, 26, 29, dan PPh final itu adalah pasal 4. Cara menghitung pajak penghasilan. Yang pertama itu menghitung pajak penghasilan bersih dalam satu tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal. Perhitungan pajak penghasilan pribadi ditentukan oleh pendapatan beserta tunjangan yang wajib pajak dapat dilakukan selama 1 tahun. Kemudian wajib pajak perlu mengetahui penghasilan bersih yang ia dapatkan dengan cara mengurangi total kredit, biaya pensiun, dan hutang lainnya. Lain, rumus menghitung penghasilan bersih adalah penghasilan neto dengan penghasilan kotor atau bruto dikurangi biaya wajib. Yang kedua itu cara menghitung penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Cara menghitung pajak penghasilan dengan mengetahui nilai PTKP terlebih dahulu di tingkat PTKP tahun yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak sebagai berikut. Pertama itu wajib pajak orang pribadi sebesar 54 juta, tambahan wajib pajak yang menikah itu 4 juta, dan istri dengan penghasilan digabung suami tambahan sedangkan maksimal 3 orang sebesar 4,5 juta per. Cara menghitung pajak penghasilan. Yang ketiga itu ada di penghasilan kena pajak atau PKP. PTKP di atas akan dijadikan acuan. Cara menentukan PKP adalah mengurangi jumlah penghasilan bersih dengan jumlah PTKP. Atas rumus sederhananya sebagai berikut. Sama dengan jumlah penghasilan bersih kurang PTKP. Yang keempat itu menghitung pajak penghasilan atau adapun ketentuan dalam menghitung pajak penghasilan yang didasarkan pada persentase tarif PPh 21 yaitu PKP dari 50 juta dikenakan tarif 5%, PKP antara 50 juta sampai 250 juta dikenakan PKP antara 250 juta sampai 5 juta itu dikenakan tarif sebesar 25%, dan PKP lebih dari 500 juta dikenakan 20%. Cara menghitung pajak penghasilan yaitu tarif PPh 21 terbaru berdasarkan RUU HPP yaitu yang pertama hingga 60 juta dengan tarif persen, PKP lebih dari 60 juta sampai 250 juta 11%, PKP lebih dari 250 juta sampai 400 juta itu dikenakan tarif sebesar 25%, PKP lebih dari 500 juta sampai 500 juta, PKP lebih dari 5 miliar itu tarifnya sebesar 30%. Lalu wajib pajak perlu mengalihkan total PKP dengan
di atas yang sesuai jika disederhanakan rumus menghitung pajak penghasilan PPH sama dengan PKP dikalikan dengan persentase tarif. Kalau norma perhitungannya yang pertama itu norma penghasilan atau adalah norma yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam penghasilan itu dalam satu tahun pajak sebagai dasar perhitungan pasal 25 dengan PPH pasal 29. Norma perhitungan ini bertujuan untuk menyederhanakan penghasilan itu. Setelah mendapatkan besaran penghasilan, itu wajib pajak dapat menghitung besaran penghasilan dan pajak. Norma penghasilan neto merupakan metode penghasilan bagi wajib pribadi dengan aset kurang dari 4,8 miliar yang menggunakan sesuai dengan Undang-Undang 36 tahun 2008 dan Peraturan Nomor 17 Peraturan Jenderal Pajak 2015. Penggunaan MPPN harus diperlakukan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam 3 tahun bulan pertama. Dan jika wajib pajak tidak melakukan atau tidak dapat menunjukkan pengetahuan, DJP akan menghitung netonya dengan MPPN. Persentase norma berbeda menurut wilayah dan jenis wajib pajak. Norma perhitungan yang ketiga itu ada di cara menghitung pajak dengan norma perhitungan pajak. Dan contoh kasusnya Ibu Sudira merupakan perawat di daerah. Bila dalam masa tahun pajak 2019, Bu Sudira ini mendapatkan penghasilan bruto sebesar 200 juta. Dalam melakukan kewajiban perpajakan, Ibu Sudira ini menggunakan norma perhitungan itu. Nah, hitunglah berapa penghasilan itu dari PPh pasal 21 terutama bila status Ibu Sudira adalah ini cara penyelesaiannya itu penghasilan itu 20 dikali 200 dan tidak kena pajak itu 54 juta. Penghasilan kena pajak PPh 58 kurang juta. Jadi itu ada di 4 juta. 5% dikali 4 juta itu sama 200. Jadi total PPh 21 itu tahun 2019 jadi 200. Kesimpulan dari materi saya itu perhitungan PPh dimulai dari menentukan kemudian dikurangi penghasilan tidak tinggi untuk memperoleh penghasilan kena pajak PKP. PKP inilah yang dikenakan sebagai tarif pajak sesuai ketentuan. Dalam praktiknya, wajib pajak dapat menggunakan norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN untuk menyederhanakan penentuan penghasilan itu. NPPN ini terdiri dari norma perhitungan dan norma perhitungan khusus. Norma khusus ini digunakan bagi wajib pajak tertentu sesuai pasal 15 Undang-Undang PPH ketika penghasilan neto tidak dapat dihitung dengan ketentuan biasa. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum